Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari yaitu Ricky Manopo, teman dekat Yaya Waloni di Sorong. Ini sumber saya dari YouTube. Adanya komunikasi antara di YouTube itu antara Pastor Soru dengan Ricky Manopo. Di dalam pembicaranya itu saya lihat bahwa Yaya Waloni kalau ceramah sering menjelek-jelekan agama Kristen. Disebut Alkitab itu adalah isinya palsu. Umat Kristen ingin hanya Yahya Walini dipenjarakan karena Yahya Walini sudah sering setiap dia ceramah sering menjelek-jelekan agama Kristen yang intinya Alkitab itu katanya Injil itu isinya palsu, bukan fiksi, palsu katanya, sehingga umat Kristen dimanapun mendengar itu tidak menerimanya. Ya tentu sakit hati lah ya. Tetapi sudah ada yang melaporkan hal ini ke polisi. Ternyata polisi tidak bertindak, didiamkan saja. Jadi itu yang saya lihat. Jadi sekali lagi umat Kristen sangat benci sama ceramah Yahya Waloni ini. Sehingga ingin dia dipenjarakan sebenarnya ya. Karena Alkitab itu katanya adalah isinya, Injil itu katanya isinya palsu. Ya tentu umat Kristen tidak bisa menerima itu. Jadi saya lihat kalau ingin memenjarakan daripada si Yahya Waloni ini, katanya Ricky Manopo teman dekatnya Yahya Waloni di Sorong. Tahu kelakuannya yang sifatnya jelek, yaitu antara lain sifatnya yang jelek itu suka berutang, termasuk sama Ricky Manopo sendiri. Ada juga kepada pengusaha sedang mencari Yahya Waloni, katanya adanya utangnya di sana. Di samping itu juga dia sering membawa Ricky Manopo ini sering membawa dia khotbah di satu gereja GPD katanya di Sorong. Dia sangat tahulah kelakuannya daripada Yahya Waloni. Sehingga umat Kristen sudah keterlaluan. Yahya Waloni ini menghina agama Kristen yang menyatakan Injil itu isinya adalah palsu. Jadi kalau memang masyarakat Sorong atau Ricky Manopo sudah benci terhadap Yahya Waloni itu maupun pengusahanya, seharusnya Ricky Manopo ini melaporkan masalah hutang piutangnya itu kepada polisi. Demikian juga pengusahanya melaporkan soal hutang piutangnya kepada polisi agar nanti polisi memeriksanya. Ya mungkin kalau dia dituntut dilaporkan masalah agama, mungkin polisi tidak mau bertindak karena polisi mungkin loh ini ya berpikir dia karena itu masalah agama Islam sehingga tidak berani kelihatannya polisi. Tetapi kalau masalah lain dia dilaporkan, umpamanya masalah utang piutang itu ataupun utangnya kepada pengusaha itu, kalau nanti dia dilaporkan ke polisi, tentu polisi bisa menangkapnya dan memanggilnya dari dimanapun dia berada. Karena polisi Indonesia ada di seluruh Indonesia ini, tidak bisa pergi kemana-mana. Kalau dia masih Indonesia ini bisa ditangkap dia. Sehingga saya pikir kalau Yahya Waloni sampai sudah ditangkap oleh polisi terkait dengan laporan masalah mengenai penghinaan Alkitab ini, kurang ditanggapi polisi. Makanya supaya polisi menanggapinya, sebaiknya Ricky Manopo dan pengusaha itu melaporkan Yahya Waloni ke polisi agar diperiksa karena masalah ekonomi, karena masalah utang piutang. Jadi sifatnya mungkin polisi akan menindaknya secara tegas. Itu dugaan saya. Jadi saya lihat masalah Yahya Waloni sudah keterlaluan perbuatannya ini. Menghina agama Kristen, setiap dia ceramah sering menghina agama Kristen, terutama menyatakan
Injil itu adalah isinya palsu. Kan sangat menyakitkan hati umat Kristen ini. Ya, bagaimana kalau agama lain disebut Alkitabnya itu isinya palsu? Ya pasti marah. Dan itu juga demikian. Tetapi untung masih ada temannya Waya Waloni, teman dekatnya Ricky Manopo di waktu di Sorong, yang dia tahu semua seluk-beluknya daripada Yaya Waloni ini, supaya melaporkannya kepada polisi Sorong agar nanti diproses sesuai ketentuan hukum, agar tidak sering lagi dia nanti memberi ceramah dan lain sebagainya. Memang sengaja saya sarankan supaya dilaporkannya dari segi utang piutang, karena agar tidak berpengaruh kepada umat muslim yang lainnya. Karena kalau dia nanti disidik dari sudut, dilaporkan dari sudut agama, menghina Alkitab, menghina daripada Alkitab itu atau Injil itu, kemungkinan besar tidak diproses polisi. Bagaimanapun polisi melihat siapa nanti yang dilawannya, karena kita belum bisa mengharap polisi juga bertindak tegas. Saya juga termasuk kecewa. Polisi tidak berani bertindak tegas. Banyak hal-hal lain polisi tidak berani bertindak tegas. Terutama masalah izin gereja lah, masalah Sunda Wiwitan lah, masalah di Solo lah. Sesudah terjadi baru ditindak tegas. Dan sebelum masih ada tanda-tanda itu tidak. Sampai sekarang Sunda Wiwitan masih tetap terjadi. Jadi yang saya lihat, supaya Ricky Manopo dan pengusaha itu melaporkan Yaya Waloni ke polisi terkait dengan soal hutang piutang. Jangan dikait-kaitkan soal dia masalah agama. Ya, kalau soal hutang piutang bisa, katanya Yaya Waloni tidak pernah dia rektor di Sorong. Ya itu bisa juga dilaporkan, berarti memberikan keterangan palsu dia. Karena perbuatannya Yaya Waloni menghina Alkitab itu, katanya isinya palsu, ini sudah perbuatan melanggar hukum. Melanggar hukum pasal 310 KUHP yang ancamannya 9 bulan. Sekian dan terima kasih.